8 November 2025, kebakaran melanda sebuah gudang konveksi di Jalan Sukajaya 1, RT 04 RW 01, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api dilaporkan mulai membesar sejak pagi hari. Tim pemadam Jakarta bergerak cepat dan memulai operasi pemadaman pukul 7.57 waktu Indonesia Barat. Lokalisir perambatan api dilakukan pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, kemudian proses pendinginan berlangsung sejak pukul 8.46 waktu Indonesia Barat. Setelah hampir 7 jam penanganan, petugas menyatakan api berhasil dipadamkan pada pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 21 unit armada dan 105 personel dikerahkan dalam operasi ini. Rumah Pak Ajong nih yang kebakaran, katanya dari konslet listrik, terus nyamper ke bahan katanya sih, infonya ya dari anaknya ya. Pak, itu berapa bangunan yang kebakar, Pak? Sementara 2, di depan sama di belakang kos-kosan. Senin 3 November 2025, hujan deras melanda wilayah kota Bandung, memicu insiden seorang pria terjebak di aliran sungai Cikapundung, tepatnya di Jalan Siliwangi, Gang Dalam 1, Kecamatan Coblong. Korban diduga seorang ODGJ bernama Bapak Aceng terjatuh ke sungai karena tidak menyadari banjir mendadak yang menutupi pijakan bebatuan. Laporan masuk ke tim penyelamat pada sore hari dan langsung ditindaklanjuti. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menuruni tebing dan melakukan evakuasi dengan peralatan keamanan. Berkat respon cepat, korban berhasil diselamatkan. Ya Allah, ya Rob, semoga nggak ada korban. Main nyampe, kayak gini usah nyampe. Selasa 11 November 2025, kebakaran besar melanda Pasar Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi dan menghanguskan puluhan kios pedagang. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan mudah terbakar sehingga merambat ke deretan kios lain dalam waktu singkat. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi sebelum para pedagang membuka toko sehingga banyak barang dagangan tidak sempat diselamatkan. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dikerahkan dan berhasil memadamkan api setelah berjuang beberapa jam. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 45 kios ludes terbakar dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kejadian terjadi pada dini hari saat para pedagang tengah menyiapkan dagangannya. Tiba-tiba, salah satu pedagang melihat percikan api akibat korsleting listrik dari sebuah kios. Dalam sekejap, api membesar dan membakar area pasar, membuat para pedagang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Awal itu jam 5:05 Iya. ke Mako Cibitung, bahwa terjadi kebakaran di ruko-ruko samping SDC, tempatnya di bangunan Ramayana Lama Cikarang. Kita tiba di lokasi itu jam 5:15. Api alhamdulillah sudah tidak terlihat, sudah mulai padam dan tim kita sudah mulai melakukan pendinginan. Tunggu. Udah masuk lah jeratnya. Udah. Mundur. Sabtu 8 November 2025, seekor ular sanca raksasa berhasil dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Reptil sepanjang lebih dari 6 meter itu ditemukan warga di area kebun milik seorang petani di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan, Hulu. Ular pertama kali terlihat oleh seorang warga yang tengah memetik sayuran pakis dan langsung melapor ke pemilik kebun. Petugas Damkar Inhil bersama 8 personel dan 1 petugas medis bergerak ke lokasi sekitar pukul 10 pagi. Setelah proses penangkapan selama 30 menit, ular akhirnya berhasil diamankan dan kini dititipkan di pos DPKP Inhil untuk penanganan lebih lanjut. Awas. Oke, badan. Warga, tolong warga! Tolong!
Rabu 5 November 2025, kebakaran hebat melanda toko material Rukun Jaya Home di Jalan RA Kartini, Ketanggungan, Brebes pada Rabu dini hari. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada unit pendingin ruangan di bagian timur bangunan dan mulai terlihat sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam tiba di lokasi pukul 2.44 waktu Indonesia Barat dan berjuang selama 4 jam hingga api berhasil dipadamkan. Dari 3 korban, 1 orang berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya tewas di lantai 2 akibat terjebak pintu tralis yang terkunci. Penanganan melibatkan Damkar Brebes, aparat, serta warga sekitar.